Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sa'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pada malam hari ini kita kembali membahas tentang haji yang mabrur. Kenapa kita bahas haji yang mabrur? Tidak berapa hari yang lalu jamaah haji dari Mekkah telah kembali ke Indonesia, namun perjalanan yang begitu jauh ditempuh itu, apa sebenarnya hakikatnya yang dicari itu? Karena pelaksanaan ibadah haji ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Jadi Allah menggambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 97 itu yang berbunyi fi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Dan sudah jelas tanda-tanda di antara makam Ibrahim itu wa man dakhalahu kana amina. Dan barang siapa yang memasukinya maka amanlah dia. Barang siapa yang memasuki kota Mekkah itu maka amanlah dia. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia kepada Allah ialah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a, dengan syarat mampu melaksanakannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang mengingkari perintah Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya bagi seluruh alam. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu, salah satu dilaksanakan itu yang pertama adalah ke Mekkah. Kenapa dilaksanakan ke Mekkah, ke Ka'bah, ke Baitullah itu? Karena rumah Allah yang pertama Allah bangunkan untuk manusia itu ialah Baitullah, Ka'bah, sebelum Adam dan manusia di muka bumi itu ada. Karena dalam surat Ali Imran ayat 96 Allah mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatin mubarakan wa hudal lil alamin. Sungguhnya rumah yang pertama Allah bangunkan untuk manusia itu ialah Bakkah, Baitullah, rumah Allah yang diberkahi, wa hudal lil alamin, dan petunjuk bagi seluruh alam. Yang kedua adalah selain ke Baitullah, ke Mekkah, yang kedua adalah man istata'a. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu ialah orang-orang yang mampu. Mampu di sini mempunyai setidaknya tiga hal yang kita sepakati. Yang pertama ialah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah orang-orang yang mempunyai biaya. Adalah orang yang mempunyai biaya untuk berangkat dan biaya untuk orang yang ditinggalkan atau nafkah untuk keluarga. Namun betapa banyak kita lihat hari ini orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah orang-orang yang tidak mampu, namun dia meminjam hutang ke sana kemari untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal Allah mengatakan man istata'a, orang-orang yang mampu dari segi biaya berangkat dan biaya nafkah keluarga yang ditinggalkan.
Namun ada haji ini yang disebut dengan haji abidin. Artinya haji atas biaya dinas. Juga ada yang disebut dengan haji kosasih. Artinya hajinya ongkosnya dikasih. Ada yang disebut dengan haji gamal. Artinya haji menggantikan orang yang meninggal. Kemudian ada yang disebut dengan haji abadi. Haji atas biaya pribadi. Itu namanya haji abadi. Kemudian selain mampu mempunyai biaya, ialah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu dalam rangka mempunyai keamanan untuk berangkat. Aman berangkat, aman pulang. Karena ketika COVID, orang-orang tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah manistata'a mampu, kemudian yang dituju adalah mabrur. Hajinya yang mabrur. Kata mabrur ini berasal dari kata juga birru, baik. Namun kata baik dalam Al-Quran setidaknya ada terdiri dari 4 hal. Pertama disebut dengan khair, artinya baik yang bermakna secara umum, kebaikan yang bersifat universal. Yang kedua disebut dengan ma'ruf, kebaikan yang bersifat kondisional. Ketika orang berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikannya itu disebut dengan ma'ruf. Makanya kepada istri disebut wa'asiruhunna bil ma'ruf. Baik secara kondisional. Namun ada yang disebut dengan birru, kebaikan yang banyak yang dikerjakan sehingga kebaikan itu diterima. Disebut dengan mabrur. Juga disebut dengan yang keempat adalah ihsan. Kebaikan yang kita kerjakan semata-mata hanya Allah saja yang membalas. Disebut ihsan, kebaikan yang tertinggi. Namun kata biru dan ihsan ini adalah kata yang sangat luar biasa. Karena kata biru dan ihsan ini kedua-duanya digunakan kepada keluarga, kepada orang tua. Disebut dengan birrul walidain. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Artinya kepada orang tua itu kita selalu berbuat baik sebanyak-banyaknya, hanya Allah sajalah yang membalas. Namun untuk haji, Allah memakai kata birru. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila itu disebut dengan haji yang mabrur. Haji yang diterima, kebaikan yang diterima. Karena hadis Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali adalah surga, kata Allah. Kemudian selain mabrur, orang-orang yang melaksanakan haji itu yang pertama yang disebut dengan mabrur itu adalah yang pertama perbaharui niat. Karena betapa banyak orang yang pergi haji hanya mencari gelar, mencari prestise, pangkat, mencari kemewahan hidup. Seakan-akan dia yang mempunyai gelar hajah haji adalah orang-orang yang merasa dirinya paling alim. Sebenarnya gelar haji ini hanya ada di Indonesia. Karena dahulu orang-orang yang pulang haji itu seperti haji miskin, haji piobang, haji Abdul Malik Karim Amrullah, Belanda memberikan gelar haji itu agar orang-orang yang pulang haji itu biasanya memberontak dan diberi gelar itu agar Belanda mudah menandai siapa-siapa yang memberontak yang pulang haji itu.
Untuk itu gelar haji itu tidak apa-apa kita pakai, tapi jangan menimbulkan sikap ujub sombong dengan gelar haji dan hajah itu. Karena betapa banyak seorang ibu-ibu yang menjadi ketua RT, RW ketika menandatangani surat dia marah sejadi-jadinya karena tinggal gelar hajah dan hajinya itu. Maka jangan menimbulkan sikap ananiah ujub dengan gelar haji dan hajah itu. Karena Allah ketika menyuruh kita mendirikan salat, Allah hanya mengatakan aqimus salah. Allah memerintahkan zakat hanya mengatakan wa'atuz zakat. Ketika Allah memerintahkan puasa alaikumusiyam. Namun ketika Allah memerintahkan haji, Allah memakai kata walillahi alan nasi. Lillah, hanya karena Allah. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 196 itu wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah umrah dan haji itu lillah, hanyalah karena Allah semata. Maka untuk itu perbaharui niat, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Perbaharui niat. Yang kedua, orang yang mendapatkan haji yang mabrur itu, dalam hadis Nabi, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, mal hajjul mabrur? Wahai Rasul, siapakah orang-orang yang disebut dengan haji mabrur itu? Qala itta'amut ta'am wa ifsahus salam. Yang kedua adalah orang-orang yang itta'amut ta'am. Orang-orang yang selalu memberi. Nah, karena betapa banyak orang-orang yang pulang haji itu, dia enggan memberi namun hanya mengumpul dan mengumpulkan harta. Karena apa yang kita kumpulkan itu sejatinya adalah ma'akala fa'abna. Apa yang kita makan ini, kalau kita sekarang berumur 60 tahun, berapa ton beras yang kita masukkan ke dalam perut, semuanya itu hari ini membusuk. Wa mala bisa fa'abla. Pakaian yang kita pakai, pakaian yang bagus ini, semuanya lapuk, musnah. Namun wa mata saddaqa fakada. Apa yang kita sedekahkan, kita berikan orang makan, itulah sejatinya yang kita bawa menghadap kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 10 itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fa yaqula rabbi laula akartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah, berikanlah rezeki yang aku anugerahkan kepadamu sebelum datangnya kematian. Namun ketika datang kematian, orang-orang yang enggan bersedekah itu mengatakan, wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah sekejap saja agar aku bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Namun penyesalan itu tidak dapat diundurkan. Itu yang pertama, orang-orang yang hendaknya pulang haji itu dia selalu itta'amut ta'am. Selalu berinfak, selalu memberikan makan orang. Jangan hanya pulang haji semakin mengumpulkan harta dan kekayaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan haji mabrur itu adalah ifsahus salam. Orang-orang yang menebar kedamaian, menebar kasih sayang. Karena orang-orang yang pulang haji, setidaknya dia adalah selalu memberikan kedamaian, memberikan kasih sayang. Karena irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang menyayangi makhluk di bumi, maka makhluk di langit akan menyayanginya. Makanya Islam ini adalah agama yang damai. Karena kata Islam ini setidaknya terdapat 3 macam
Ada dia yang disebut dengan sulasi, 3 huruf, salima, yaslimu, salamun, agama yang damai. Namun ada yang disebut dengan rubai, 4 huruf, aslama, yaslimu, aslamun, agama tengah-tengah, agama yang tidak berat sebelah, berat ke kiri dan berat ke kanan. Namun agama tengah-tengah, agama yang penuh kedamaian. Juga ada yang disebut dengan khumasi, 5 huruf, yaitu adalah istislama, yastaslimu, istislamun. Agama yang tidak selalu mencari-cari kesempurnaan. Namun itulah Islam, agama tengah-tengah, agama yang lurus, hanif, yang penuh kedamaian itu. Itu yang ketiga, ifsahus salam. Orang-orang yang pulang haji itu selalu menebar kedamaian, menebar kasih sayang. Sejatinya nanti dia akan mencapai negeri Darussalam, negeri yang penuh kedamaian itu. Dan yang keempat adalah haji yang mabrur itu adalah, dalam hadis lain Nabi mengatakan thayyibul kalam, orang-orang yang baik ucapannya. Ketika dia pulang haji, lisannya selalu penuh dengan zikir, lisan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Karena orang-orang yang tidak baik ucapannya, yang selalu marah itu, Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Karena betapa banyak pun ibadah kita, tahajud kita, rajin ke masjid, ketika lidah selalu menyakiti hati orang. Ini pernah ditanyakan para sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, yakumul lail, yasumun nahar. Ya Rasul, si fulan itu rajin salat malam, dia rajin berpuasa. Tapi wahai Rasul, yuhjijirunaha bil lisannya, lisannya selalu menyakiti hati orang. Bagaimana orang ini ya Rasul? Kata Rasul, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Dia min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Maka berhati-hatilah kita dengan lisan ini. Karena sejatinya hamba-hamba Allah itu, di dalam surat Al-Furqan ayat 63 itu, wa ibadur rahmanil lazina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah itu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Dan jika orang-orang jahil, orang bodoh datang kepadanya dengan mengatakan perkataan yang kasar dan menghina, dia selalu mengatakan qalu salama, perkataan-perkataan yang baik, yang thayyibul kalam itu. Makanya dari keempat haji yang mabrur tadi, yang pertama niat yang ikhlas kepada Allah, yang kedua adalah itta'amut ta'am, selalu memberi makan, berinfak, yang ketiga ialah orang-orang yang ifsahus salam, menebar kedamaian, yang keempat adalah thayyibul kalam, orang-orang yang baik ucapannya. Dari keempatnya itu adalah satu, niat hubungannya hablum minallah, hubungannya dengan Allah. 3, hubungannya hablum minannas, hubungan kebaikan kepada manusia. Makanya ketika kita beriman, Allah mengatakan asyhadu, saya beriman, saya bersaksi ya Allah. Namun ketika kita beribadah, Allah tidak mengatakan a'budu, tapi Allah mengatakan na'budu, kami menyembah. Makanya kita jangan menjadi saleh sendirian, tapi na'budu, salehlah secara bersama-sama. Makanya dalam surat Al-Imran 112 Allah katakan, duribat alaihimuz zillah ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas.
seseorang itu akan selalu merasa hina dimanapun dia berada selama dia belum memperbaiki hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. Makanya hari ini kita melihat jamaah haji di Sumatera Barat ada 4.613 orang. Sementara di Kota Pariaman 94 orang. Artinya setiap tahun jamaah haji melaksanakan ibadah haji itu, kalau semuanya menjadi haji yang mabrur, maka tidak ada lagi orang-orang yang miskin karena selalu berinfak memberikan makan. Tidak ada orang yang kelaparan. Tidak ada lagi orang-orang yang tersinggung karena dia selalu thaibul kalam. Tidak ada lagi orang-orang yang bermusuhan karena dia ifsahus salam, selalu memberikan perdamaian dan kasih sayang. Namun perlu kita introspeksi hari ini. Kenapa banyak orang-orang miskin, banyak orang-orang yang tersinggung karena perkataan, orang-orang yang bermusuhan karena tidak adanya rasa saling menyayangi. Perlu kita introspeksi diri, apakah haji-haji kita hari ini telah menjadi haji-haji yang mabrur itu. Namun bagi kita yang tidak pergi haji, tidak mampu pergi haji, apakah bisa mendapatkan kemabruran itu? Di dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, lan tanalul ilma, lan tanalul birri, hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan birru, kemabruran, sebelum apa yang kau infakkan, kau berikan itu adalah apa yang kau cintai, kata Allah. Kita bisa mendapatkan birru kemabruran itu selagi kita berinfak terhadap apa yang kita cintai. Juga dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam birri, kemabruran dan ketakwaan. Selagi kita bertakwa, tolong menolong dalam kebaikan, kita sejatinya telah mendapatkan mabrur birri itu. Mudah-mudahan sejatinya kita introspeksi bagaimana kita menjadi haji yang mabrur itu sejatinya tidak mudah. Mudah-mudahan haji-haji kita hari ini hendaknya menjadi haji-haji yang mabrur itu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.